Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semuanya tentu sehat ya. Bertemu lagi dengan Bu Rahma dalam pelajaran tematik muatan IPS materi interaksi. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia perlu berinteraksi satu dengan yang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Tentu kalian masih ingat apa itu kebutuhan primer, yaitu kebutuhan akan pangan atau makanan, sandang atau pakaian, dan juga papan atau rumah. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah kebutuhan primer, seperti handphone dan juga televisi. Kalau kebutuhan tersier disebut juga kebutuhan mewah setelah kebutuhan sekunder, bisa berupa mobil, bisa berupa barang-barang perhiasan. Interaksi adalah hubungan timbal balik antar individu, kelompok atau individu dengan kelompok. Interaksi juga bisa terjadi antar manusia dengan lingkungan sekitarnya, baik lingkungan alam, sosial, budaya, dan lain-lain. Interaksi dalam pembangunan lingkungan alam bisa berupa lingkungan biotik yang berhubungan dengan makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan lingkungan abiotik berhubungan dengan bukan makhluk hidup, contohnya tanah, suhu, curah hujan, dan lain sebagainya. Interaksi manusia dengan alam bisa bersifat adaptasi atau penyesuaian dengan alam. Contohnya, petani menyesuaikan masa tanam dengan musim penghujan dan nelayan berlayar dengan menyesuaikan keadaan cuaca. Interaksi yang bersifat mendominasi atau menguasai alam, contohnya mengembangkan teknologi hujan buatan. Sekarang adalah interaksi dalam pembangunan lingkungan sosial. Faktor yang menyebabkan terjadinya interaksi di lingkungan sosial adalah yang pertama adalah imitasi atau peniruan. Imitasi adalah suatu tindakan meniru sikap, tingkah laku, atau penampilan orang lain. Contoh, seseorang meniru penampilan idolanya. Atau seorang balita mulai mengucapkan kata-kata yang diajarkan ayah atau ibunya. Yang kedua adalah pengaruh atau sugesti. Sugesti adalah suatu cara pemberian pandangan dan pengaruh kepada orang lain. Orang tua juga memiliki kemampuan untuk melakukan sugesti kepada anak-anak. Bahkan iklan di televisi bisa memberikan sugesti kepada penontonnya. Contoh dari sugesti adalah anjuran dokter agar meminum obat supaya cepat sembuh sakitnya. Artinya anjuran dokter kepada pasien ya. Selanjutnya, contohnya adalah anak-anak disugesti oleh guru di sekolahnya agar mengerjakan PR segera saat sudah pulang ke rumah. Yang ketiga adalah identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya adalah tindakan seseorang untuk mengikuti gaya orang tuanya. Seseorang yang mengikuti semua gaya artis idolanya,
Semua diikuti, baik itu penampilan dan tingkah laku dari artis idolanya itu. Jadi perbedaan identifikasi dan imitasi adalah, kalau identifikasi merupakan proses peniruan yang dilakukan mendalam, sedangkan imitasi hanya sekedar mana yang tertarik dilakukan. Jadi kalau identifikasi itu akan mengikuti semuanya, ya, misalnya mengikuti gaya artis idolanya, semuanya diikuti. Tapi kalau imitasi hanya satu atau sebagian saja yang diikuti atau ditiru. Berikutnya simpati. Simpati adalah seseorang merasa tertarik dengan sesuatu yang dilakukan orang lain atau tertarik dengan apa yang ada pada diri orang lain. Contoh simpati adalah perasaan sedih yang kita rasakan ketika melihat orang-orang yang menjadi korban bencana alam. Sekarang interaksi dalam pembangunan lingkungan budaya. Dalam lingkungan budaya ini berkaitan dengan adat istiadat, aturan, nilai, norma, kepercayaan, dan perilaku yang berlaku di lingkungan tersebut. Berikutnya, interaksi dalam pembangunan lingkungan ekonomi. Ini tentu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Tentu anak-anak sudah mengingat apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi karena kita sudah pernah membahas di tema sebelumnya ya. Berikut ini adalah salah satu bentuk interaksi, yaitu kerjasama. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah kerja bakti atau gotong royong. Yang kedua, membantu hajatan. Jadi hajatan ini adalah bisa berupa syukuran orang yang menikah, acara sunatan, atau juga lain-lain. Takziah atau melayat, membesuk atau menengok orang sakit, dan yang terakhir tolong-menolong dalam kebaikan. Ini bentuk dari kerjasama. Sekarang kita akan lebih membahas tentang interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik dalam masyarakat yang tercipta karena adanya komunikasi antara satu pihak dengan pihak lainnya melalui sebuah tindakan tertentu, tentunya sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku, sesuai dengan aturan yang berlaku di tempat itu. Syarat terjadinya interaksi sosial adalah kontak sosial dan juga komunikasi. Kontak sosial bisa berupa percakapan, berjabat tangan, dan juga isyarat. Isyarat ini dalam bentuk kode ya nak ya, isyarat. Berikutnya adalah komunikasi, bisa verbal, bisa juga isyarat ya. Verbal itu artinya bersuara, dan ini bisa juga dengan isyarat. Kepentingan manusia yang mendorong interaksi adalah satu, faktor ekonomi, yaitu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Yang kedua adalah politik. Ini kepentingan digunakan oleh penyelenggara negara atau pemerintah, serta partai politik atau parpol. Selanjutnya sosial dan budaya atau sosbud ya. Sosial ini bisa berupa pengakuan dalam masyarakat, sedangkan budaya berupa pola perilaku dan bahasa. Yang terakhir yaitu moral. Ini meningkatkan kualitas masyarakat dari segi moral, dari segi tingkah laku atau perilakunya. Interaksi sosial yang terjadi di masyarakat bisa berupa kegiatan sosial, kerja bakti, posyandu,
donor darah, sekolah gratis, pengobatan gratis bagi orang-orang yang membutuhkan. Berikutnya kegiatan ekonomi, yaitu produksi atau membuat, distribusi menyalurkan, konsumsi ini memakai atau menggunakan. Kegiatan budaya berupa pameran seni, pertunjukan seni, dan karnaval budaya. Selanjutnya adalah faktor pendorong interaksi antar manusia. Yang pertama adalah dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, dorongan untuk mempertahankan hidup. Dan yang ketiga, dorongan untuk berkomunikasi dengan sesama. Itu anak-anak yang bisa Bu Rahma sampaikan hari ini. Semoga kalian bisa lebih memahami apa itu interaksi, dan Bu Rahma serta guru-guru kelas 5 berharap kalian bisa berinteraksi dengan baik itu dengan teman, dengan keluarga, atau dengan masyarakat di lingkungan kalian. Cukup sekian materi dari Bu Rahma. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bu Rahma akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.